Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan saya Ayu Kristina dengan NIM 124330079. Perkenalkan, nama saya Naso Hairunisa dengan NIM 124330031. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ferdinand Rajikuguk dengan NIM 124330095. Perkenalkan, saya Cinta Natali dengan NIM 124330073. Perkenalkan, nama saya Nimada Anisyara dengan NIM 124330020. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada pula latar belakang yang kami miliki, yaitu AMDAL adalah kajian ilmiah tentang dampak suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. Digunakan untuk memastikan suatu kegiatan aman bagi lingkungan sebelum dilaksanakan. Pembangunan sering menimbulkan perubahan besar pada lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Untuk mencegah dampak negatif sejak awal, diperlukan kajian yang mampu menilai risiko lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan. AMDAL dibuat sebagai instrumen penting agar setiap rencana usaha tetap aman, terkontrol, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalahnya sendiri itu yang pertama, bagaimana mengidentifikasi potensi dampak penting yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan seperti air, udara, tanah, flora, fauna, serta masyarakat sekitar. Ada juga bagaimana merancang upaya mengelola dan pemantauan lingkungan yang efektif agar dampak negatif dapat dicegah atau diminimalkan, sehingga kegiatan tetap berlangsung sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk tujuannya di sini yaitu mencegah dan mengurangi dampak negatif sejak tahap perencanaan. Yang kedua itu menjamin pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga ada menjadi dasar pemerintah dalam menentukan izin kelayakan lingkungan. Dan yang keempat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan tersebut berjalan sesuai aturan. Untuk komponen utama AMDAL, yaitu ada KA AMDAL, yaitu dokumen awal yang menjelaskan tentang ruang lingkup kajian, terus juga ada ANDAL, itu analisis detail mengenai dampak penting yang mungkin terjadi, terus RKL, itu rencana yang berisi upaya mengelola lingkungan, ada juga RPL, itu rencana untuk memantau dampak dan efektivitas pengelolaan. Ada pula proses penyusunan AMDAL. Yang pertama itu ada pengumuman rencana kegiatan kepada masyarakat. Yang kedua, penapisan untuk menentukan apakah suatu kegiatan wajib AMDAL. 3, penyusun KANDAL sebagai acuan kajian. Yang keempat, penyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Yang kelima, ada penilaian oleh Komisi Penilaian AMDAL. Yang keenam itu adalah penerbitan SK kelayakan lingkungan jika dinilai layak. Jadi, untuk manfaat AMDAL yaitu mengurangi risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, memberikan pedoman pengelolaan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjadi alat kontrol pemerintah. Dan yang keempat, yaitu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut pun ada kesimpulan, AMDAL merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menilai potensi dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan sebelum dilaksanakan. Melalui proses analisis yang sistematis, AMDAL membantu mengidentifikasi risiko, merumuskan pengelolaan, serta menetapkan pemantauan yang diperlukan agar kegiatan tetap aman dan berkelanjutan.
Dengan adanya AMDAL, keputusan yang diambil lebih terarah, transparan, dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.